mereka ingin belajar basirah, maka yang pertama dia harus menjaga hatinya tetap asyofa. Intinya ketika jenengan bersolawat, maka sambungkan perasaan jenengan, cinta jenengan, mahabbah sampean, sambungkan ke baginda Habibina wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun fayakun, kun fayakun. Atas bagian Nurul Sulaiman Malikul Jinni wal Insi wa Syaitani wal Nafsin Da'iqatul Maut. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel resmi dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jangan syuratul mustaqim syuratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah walil rahman bikumdiyan astabih. Alhamdulillah rabbil alamin astabihtina salatul ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah walil rahman bikumdiyan astabih. Alhamdulillah walil rahman bikumdiyan astabih. Alhamdulillah. Ya Nabi astabih. Alhamdulillah. Wasyifat 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 wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, terutama yang sudah subscribe, jangan lupa subscribe, tekan tombol merah-merahnya. Menjadikan semuanya dimanapun berada, yang berada di tanah air maupun yang berada di luar negeri, yang sedang berjuang untuk saudaranya, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk semuanya yang berada di rumah, maupun untuk saudaraku yang saat ini berada di tanah air. Semoga panjenengan semuanya dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dengan mudah tanpa harus susah payah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, dan insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa saling menyapa, bisa saling silaturahmi, dan bisa saling mendoakan. Insya Allah kita selalu doa. Semoga saja kita bisa menjadi saudara, seduluran, selawas saking walasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini, insya Allah kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, dan saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi
segala larang-larangannya. Karena apa? Karena apapun yang diperintah oleh Allah itu adalah hal yang terbaik untuk diri kita, dan semua yang dilarang oleh Allah itu adalah hal yang buruk untuk diri kita. Lalu kenapa Allah harus melarang dan juga harus memerintah? Sebab Allah mempunyai sifat Rahman, mempunyai sifat Rahim, yang pada intinya Allah itu sayang kepada hambanya, kepada ciptaannya. Oleh sebab itu, apa yang diperintah Allah, apa yang dilarang Allah, intinya kita jalankan segala perintah-perintah Allah dan kita jauhi segala larangan Allah. Karena itu semua untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh apapun dari kita. Kita yang butuh Allah. Allah adalah Esa, Allah itu maha besar, dan Allah sama sekali tidak butuh apapun kepada kita, tapi kita yang butuh semuanya kepada Allah. Oleh sebab itu, untuk semua saudara-saudaraku, mari kita jalankan segala perintah Allah, ibadah kita semuanya kita lakukan dengan ikhlas, karena itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebagai contoh, kenapa sih Allah itu harus melarang dan Allah itu harus memerintah? Saya ulangi tadi, karena Allah itu sayang kepada makhluknya. Sama seperti halnya ketika polisi atau pemerintah menyuruh kita untuk memakai helm. Nah, kenapa pemerintah atau polisi menyuruh kita ketika menaik kendaraan harus memakai helm? Sebab ketika kita naik kendaraan lalu kita jatuh, ketika kita memakai helm agar kepala kita tidak pecah. Sebenarnya ketika kita tidak pakai helm juga tidak ada ruginya untuk polisi. Ketika kita tidak pakai helm juga nggak ada ruginya untuk pemerintah. Kenapa polisi memerintah untuk menyuruh memakai helm? Sebab kepolisian itu sayang kepada kita, supaya ketika kita jatuh kepala kita tidak pecah. Itu adalah bentuk kasih sayang kepolisian kepada warga negara, kepada kita semuanya. Oleh sebab itu kita memakai helm juga ikhlas, karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Sebagai contoh hal seperti itu. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita lakukan perintah Allah ini dan larangan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Contoh, ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah meminta kita untuk zakat, Allah memerintah kita untuk puasa, itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Sebagai contoh, ketika Allah juga melarang kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu juga untuk kebaikan diri kita. Sebagai contoh, ketika Allah melarang kita untuk meminum minuman keras. Sebenarnya ketika seluruh makhluk di dunia ini, seluruh manusia ini meminum minuman keras, Allah tetap Allah tidak ada ruginya untuk Allah. Cuman kalau kita meminum minuman keras, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Karena badan sehat dibuat sakit, pikiran sehat dibuat gila. Pada akhirnya kita sendiri yang rugi, dan masih banyak lainnya yang dilarang oleh Allah, termasuk judi, zina, mencuri, dan lain sebagainya. Itu pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri, bukan merugikan Allah. Allah tidak ada ruginya begitu. Nah, Allah melarang itu karena Allah sayang kepada kita. Seperti orang tua kita, sebenarnya yang diinginkan oleh orang tua kita adalah kita melakukan suatu hal yang baik untuk diri kita sendiri, hanya itu saja. Jadi ketika orang tua melarang, bukan berarti orang tua itu benci ataupun semena-mena, bukan, tapi supaya kita itu selamat dunia dan akhirat. Karena yang diinginkan oleh orang tua adalah supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Sebab itu, untuk semua saudara-saudaraku, terutama anak-anakku semuanya, sadarilah bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh orang tua kita adalah yang terbaik untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang tua. Oleh sebab itu, silahkan untuk semua anak-anakku berbakti kepada orang tua, insya Allah hidup kita nanti akan bahagia. Nah, saudara-saudaraku dimanapun berada, di malam yang berbahagia ini saya diundang oleh seseorang yang meminta saya untuk menemui di hutan ini. Saya mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga pertemuan ini nanti bisa bersilaturahmi, dan saya tentunya mau menemui mereka dengan tujuan agar bisa menjadi saudara gitu. Karena untuk mencari saudara itu yang paling utama, jangan sampai menjadi sebuah permusuhan, atau kalau cari musuh itu mudah begitu. Yang kita cari adalah persaudaraan. Sebelumnya saya beristighfar dulu, astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf untuk semua saudaraku kalau ada kesalahannya. Saya adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf untuk sama saudaraku yang mungkin
ada hal yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf dari dalam hati, saya mohon maaf ada hal yang mungkin tidak berkenan, dan semoga tontonan ini bisa menjadi hiburan, dan kalaupun ada sedikit tuntunan semoga bisa memberikan manfaat. Kalaupun ada hal yang buruk silahkan dibuang, jadikan sesuatu hal yang dilihat itu sebagai sebuah hiburan untuk menyenangkan, dan kalaupun ada manfaatnya semoga bisa menjadi tuntunan. Saya mohon maaf, dan saya mohon doanya tentunya untuk semua saudaraku yang melihat tayangan ini, semoga saya diberikan kekuatan oleh Allah, karena saya tidak punya kemampuan apapun dan tidak punya kekuatan apapun kecuali atas pertolongan Allah. Untuk itu saya mohon pertolongan dari Allah dan doa dari saudara-saudaraku semuanya. Monggo saya bantu sholawatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri jati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri jati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri jati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar. Bismillah. Kang, tuh ada orang tua itu, tuh ada orang itu, Insya Allah. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tuh di ujung sana itu, tuh dua itu, belum kelihatan. Belum kelihatan di sana itu ada dua. Kayak orang kembar tuh Kang, gitu? Iya. Tuh kayak sama, kayak bentuknya sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini benar yang undang saya apa bukan? Diucapin salam enggak mau jawab. Assalamualaikum. Enggak mau jawab, Bang. Allahu Akbar. Nanti dulu. Panjenengan benar yang undang saya. Assalamualaikum. Ya. Panjenengan benar yang undang saya. Benar. Terus panjenengan ini mengundang saya ke sini mau apa? Kayak nek kapok-kapok diundang bang gel. Enggak, panjenengan ini mengundang saya ke sini mau apa? Undang ket mau lekas teko kon iki. Ya saya dari rumah datang ke sini gitu. Saya mau menerima undangan panjenengan ini karena saya pengen jadi saudara, nggih. Saya pengen kita jadi saudara. Saya pengen menanyakan kenapa panjenengan mengundang saya ke sini. Pikirku tak enteni suwi-suwi. Iya kan saya sudah datang, nggih. Makanya itu saya menghargai panjenengan, saya datang ke sini. Gitu. Sama tujuannya mengundang saya itu untuk apa begini? Sini nih. Ke tempat ini. Ya, saya kalau diundang kalau cuma untuk berantem saya juga nggak mau begitu, karena tujuan saya menerima undangan panjenengan untuk menyambungkan tali silaturahmi begitu. Kalau memang ada hal-hal yang mungkin saya lakukan tidak mengenakkan di hati panjenengan, saya mohon maaf sekali, tapi kan bisa dijelaskan ke saya kesalahan saya di mana dan apa yang saya lakukan sehingga panjenengan kok pengen jajal, pengen berantem sama saya, kan begitu. Oke, salahmu. Masalah kok wakah, itu maksudnya wakah banyak itu gimana? Ilmu gitu. Koncoku wis mbok cabut kabeh, mbok resiki. Terus sampean dari mana ini? Rasa ngurus kondi. Ya saya juga pengen tahu. Apa perlu nek kamu ngurus aku di kondi? Kok bisa kembar begitu ya? Kok apa?
kopiahnya apa bisa iya, terus bajunya bisa kembar, lucu sampean. Kayak orang kembar gitu ge. Sampean dari mana? Ora perlu ngerti ya. Nggak perlu tahu, ya wes. Kalau sampean nggak ngasih tahu, saya ngasih tahu. Sampean ngundang saya, nama saya Samsudin. Saya sampean kan terus pengen ketemu sama saya, padahal kalau jenengan mau datang ke Padepokan ya saya persilahkan begitu. Gitu. Kenapa kok mukanya ditutup-tutupin pakai begitu? Malu di setting, dilihat di kamera malu. Kalau niat yang baik dibuka dong, gitunya. Kata nona kamera. No. Buka ya. Iya. Buka, kalau dibuka suruh matiin ya janganlah. Saya kan juga pengen ada yang buat saya tampilkan gitu. Lampu mati aku. Kalau niatnya baik kenapa loh? Enggak,